Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dan juga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita semua mari meneduhkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagi Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersatu hati di dalam iman dengan saudara-saudara kami yang sedang mengikuti program Roti Hidup ini. Dan hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, dan Engkau tuntun kami ya Roh Kudus pada kebenaran-Mu. Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, sabda Tuhan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, semua orang ingin merdeka. Tidak ada seorang pun yang mau diperhamba. Tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam keterikatan. Orang semua mendambakan kebebasan. Namun, terkadang kebebasan yang dipahami oleh manusia adalah kebebasan yang tanpa batas. Bebas sebebas-bebasnya. Juga dalam melakukan semua hal. Entahkah itu benar, entahkah itu salah, tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah kebebasan. Tetapi sadarkah bahwa sesungguhnya pada saat kita merasa bahwa kita ingin bebas dan menikmati kebebasan itu dalam tanda kutip yang kita pahami, yang banyak orang pahami, sesungguhnya orang itu sedang membawa dirinya ke dalam keterikatan yang justru tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, firman Tuhan hari ini kita dengarkan berdasarkan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Orang-orang Yahudi yang selama ini mengklaim diri sebagai anak Abraham, sebagai orang-orang benar. Orang Yahudi yang selama ini mengklaim diri sebagai orang yang pasti diselamatkan. Karena ketaatan mereka terhadap tuntutan-tuntutan hukum Tuhan. Mereka membanggakan diri sebagai orang-orang yang taat hukum. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka dikatakan sudah percaya kepada Tuhan Yesus.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benar-benar muridku, kamu akan tinggal dalam firman-Ku. Dan ketika mereka mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Ini disalahpahami oleh mereka sehingga mereka bertanya, kami ini keturunan Abraham dan kami tidak diperhamba oleh siapapun. Saudara, banyak orang memahami perhambaan itu secara politis, termasuk orang Yahudi saat ini. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah perhambaan terhadap dosa. Ayat 34 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus tidak sedang berbicara tentang perhambaan secara politik dalam sebuah peperangan dan lain sebagainya. Akan tetapi Yesus berbicara tentang perhambaan secara rohani. Ketika orang berbuat dosa, maka ia adalah hamba dosa. Saudara, Yesus datang untuk membebaskan kita dari keterikatan dengan dosa. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus datang memberikan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan yang sejati. Ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus datang untuk memerdekakan kita sepenuhnya dari kuasa-kuasa dosa, bahkan dari maut. Dengan demikian, saudara-saudara, iman kita kepada Yesus Kristus atau kepercayaan kita kepada Yesus Kristus membebaskan kita dari perhambaan dosa. Sehingga kebebasan yang kita miliki bukan lagi kebebasan untuk hidup dalam dosa atau menuruti kemauan daging, menuruti keinginan kita sendiri, memuaskan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, tetapi kebebasan untuk melakukan kebenaran. Kalau kamu dimerdekakan oleh anak, yaitu Yesus Kristus, maka kamu benar-benar merdeka. Yang menentukan dari semuanya ini adalah ketaatan kita kepada firman-Nya. Atau kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam firman-Ku. Kalau kamu benar-benar hidup dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar merdeka. Kebenaran itu sendiri yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu bersuka cita. Orang yang selalu memegang teguh kebenaran firman Tuhan yang adalah terang hidup, tidak akan pernah tinggal di dalam kegelapan. Ini adalah peperangan rohani kita, tetapi saya yakin saudara-saudara bahwa Roh Kudus ada pada kita semua yang akan selalu menuntun kita pada kebenaran. Roh-Nya beserta kita, dan kita semua benar-benar menikmati kebebasan sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah datang membebaskan kami dari perhambaan dosa. Sekalipun daging lemah, tetapi kini kami percaya Engkau sendiri yang benar-benar memerdekakan kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hidup di dalam dosa, agar kami tidak berkanjang di dalam dosa. Kami benar-benar menikmati kebebasan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami, yaitu kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan kebenaran di dalam Engkau. Firman-Mu kiranya tetap di dalam kami, dan kami tetap hidup olehnya. Terima kasih Bapa di surga. Banyak saudara-saudara kami, banyak orang yang belum menerima kebebasan sejati di dalam Yesus Kristus oleh karena mereka belum percaya kepadamu. Juga banyak orang yang masih salah paham tentang kebebasan yang Tuhan karuniakan. Kiranya Engkau ya Roh Kudus yang akan menuntun mereka pula pada kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Berkati semua jemaat-Mu dalam seluruh perjuangan hidup mereka, terlebih lagi dalam perjuangan iman mereka. Kebenaran Tuhan akan memerdekakan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Saudara kami Ibu Oktovin Bane, Tuhan tolong sehingga boleh pulih kembali. Dan juga terima kasih
untuk kasih Tuhan bagi saudara kekasih kami Ibu Desi Balelembang yang Tuhan sudah kasihi, Tuhan sudah anugerahi seorang anak di dalam rumah tangganya. Dan kini ya Tuhan, kiranya ia tetap menikmati sukacita, Engkau pulihkan kembali dan berkati bayi kekasih yang Tuhan sudah karuniakan sehingga terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dengarkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.